Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menyalahkan orang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Rasanya sudah menjadi bagian kita, Bapak. Kalau kita tidak disalahkan orang, ya kita menyalahkan orang gitu. Itu menjadi menu sehari-hari, itu jadi seperti itu gitu, Bapak. Tapi ada orang yang memang punya kebiasaan itu, setiap kali dia mengalami sesuatu itu orang, terutama yang negatif, yang jelek itu, orang lain yang disalahkan itu. Ini gejala apa sebenarnya? Itu adalah gejala kekurang dewasaan, Pak Gunawan. Jadi kedewasaan seseorang itu tuh diukur ya, salah satunya oleh ini nih. Berapa siapnya kita memikul tanggung jawab. Ya, orang yang terlalu mudah menyalahkan orang, kita katakan adalah orang yang memang belum dewasa. Nah, saya kira langsung saja kita masuk kepada pertanyaannya ya Pak Gunawan. Kenapa kok ada orang yang seperti itu ya? Apa sih penyebabnya? Yang akan coba saya uraikan adalah beberapa penyebabnya, beberapa kategori. Sebab ternyata menyalahkan orang itu tuh tidak muncul dari satu penyebab. Jadi ada beberapa. Dan setelah itu kita akan juga coba melihat bagaimana ya menolong seseorang yang mempunyai masalah dengan menyalahkan orang ini. Yang pertama adalah, bagi sebagian orang, menyalahkan orang ialah jalan pintas untuk lepas dari tanggung jawab dan konsekuensi perbuatan sendiri. Itu sebabnya jauh lebih mudah menyalahkan orang. Kita dapat hidup tanpa beban. Nah, golongan pertama jadinya adalah orang yang memang tidak mau repot dalam hidup. Tidak mau susah dalam hidup. Ya, maunya itu hidup gampang, lancar. Nah, kalau ada halangan, ada masalah, dia langsung saja lempar masalahnya pada orang lain dan dia akan salahkan orang. Kenapa? Ya supaya hidupnya kembali lancar. Nah, ini nih ciri pertama atau golongan pertama orang yang menyalahkan orang. Rasanya ada peran pola asuh orang tua juga dalam hal ini, Pak Paul ya? Benar sekali, Bu Esther. Jadi ada kalanya tuh orang tua memudahkan hidup anak sampai sedemikian rupa sehingga tidak lagi realistik. Tidak lagi bersentuhan dengan kondisi real di dalam hidup ini. Semua diatur, dibereskan, dipermudah oleh orang tuanya. Akibatnya si anak terbiasa hidup sepertinya tuh berselancar terus. Nah, nggak pernah susah. Anak-anak yang seperti ini akhirnya setelah besar, ya memang mudah sekali tuh menyalahkan semua orang di seluruh dunia. Supaya apa? Dia bisa tetap hidup tanpa beban. Iya, saya jadi ingat ini sih peristiwa yang rasanya remeh tapi bisa berpengaruh ke sana, Pak Paul. Misalnya seperti anak kecil terjatuh gitu kan, kadang-kadang suka orang dewasa di sekitarnya pukul lantainya karena lantai yang menyebabkan anak itu jatuh gitu ya. Bukankah ini juga sebenarnya sejenis penanaman bibit-bibit itu ya? Padahal mungkin anak itu juga kurang hati-hati misalnya. Betul. Kalau pola itu dipertahankan sampai anak itu berusia besar, itu akan menjadi masalah. Ya, kalau hanya dilakukan sekali-sekali pada masa anak-anak kecil, saya kira itu nggak apa-apa. Ya, tapi betul, kalau sampai sudah besar, itu anak udah umur 12 tahun, misalnya nyenggol, sampai barangnya pecah, terus mamanya atau papanya pukul itu barang dan berkata, barang ini yang salah, ada di tengah-tengah kamu. Bukannya anaknya dikatakan, kamu harus lihat-lihat dong jalannya. Enggak, barangnya yang dimarahin. Nah, kalau terus begitu, saya kira iya, anak ini akhirnya tuh menjadi anak yang tidak dewasa dan cenderung menyalahkan orang kalau ada masalah. Ya memang itu kelemahan dari sisi orang tua, salah pendidikan gitu Pak Paul ya, atau lingkungannya dan sebagainya. Tapi itu kan bisa diatasi tuh sebenarnya. Diatasinya akhirnya Pak Gunawan, kalau orang itu sudah besar ya, harus oleh tekanan orang-orang di sekitarnya. Yaitu mesti ada orang yang berani mengatakan, kamu salah. Dan kamu harus pikul kesalahan ini. Dan kami tidak mau memikulnya untuk kamu.
Jadi biarkan dia itu tuh memikul kesalahan di pundaknya. Dan nggak ada orang lagi yang melepaskan dia dari tanggung jawab itu. Ya, kalau sampai sudah usia besar atau sudah dewasa, tetap saja orang tuanya yang melindungi, mengeluarkan dia dari bencana terus menerus. Ya sampai kapanpun dia akan seperti itu, menyalahkan orang. Maka mesti ada yang berani tegas dan kalau bisa lingkungannya sepakat, sehati. Ya, tidak ada tuh yang mengeluarkan dia dari masalah. Biarkan dia hadapi. Biarkan dia mengalami kesusahan. Tapi itu perlu penjelasan lebih dulu toh Pak Pol ya, kepada yang bersangkutan. Kalau enggak kan dia tetap menyalahkan orang lain itu karena dia mengalami banyak kesulitan ini. Penjelasan diperlukan meskipun untuk orang yang seperti ini, awal-awalnya dia tidak mudah menerima penjelasan itu. Kita mesti berulang kali menjelaskannya mungkin ya, baru dia akhirnya bisa menerima. Namun terpenting adalah, saya kira bukannya penjelasan, tapi tindakan konkret tuh dari lingkungan. Yang sepakat saya sekata tidak lagi mau melepaskan dia dari tanggung jawab. Biarkan dia pikul, biarkan dia susah. Begitu. Walaupun dia tetap terus menyalahkan kenapa orang lain tidak membantu dia, Pak ya? Betul. Meskipun dia akan tersalahkan. Dan memang untuk waktu-waktu yang agak panjang dia nggak mudah menerima itu kesalahannya. Tetap dia akan salahkan orang. Ya, sampai usianya sudah tua pun ada yang seperti begitu, nyalahkan orang. Dulu nyalahkan orang yang lebih tua darinya. Sekarang dia udah cukup tua, udah susah nyari orang yang lebih tua darinya. Dia nyalahkan orang yang lebih muda darinya. Termasuk anak-anaknya sekarang. Semua dia salahkan. Tidak mau menolong dia lah, tidak sadar dia itu tuh sayang kepada anaknya lah, dan sebagainya. Terus begitu, tidak bisa melihat bagian dalam dirinya. Iya, tetapi mungkin ada alasan yang lain gitu Pak Pol. Ada Pak Gunawan. Bagi sebagian orang, menyalahkan orang mudah muncul ya dalam diri seseorang yang hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ya, misalkan kita itu tuh baik pada masa lampau atau pada masa sekarang hidup dalam ketakutan. Ketakutan bahwa kesalahan kita itu akan berakibat buruk. Ya. Nah, akhirnya kita akan mengembangkan kebiasaan menyalahkan orang agar tidak harus menanggung hukuman berat yang menanti kita. Nah, umumnya memang ada alasannya. Dulu itu tuh, kalau dia berbuat salah, orang tuanya tuh akan mendisiplin dia dengan sangat keras. Menghukum dia dengan sangat-sangat keterlaluan. Sehingga dia akhirnya belajar melempar kesalahan. Belajar selalu berkelit dari kesalahan. Karena kalau kepegang, ketangkap, dia habis. Nah, mungkin sekali setelah dia dewasa, hukuman itu tidak ada lagi, orang tuanya tidak lagi memukuli dia seperti dulu. Namun, karena dulu terlalu sering dan terlalu lama dia itu dalam ketakutan, sampai sekarang pun dia masih membawa-bawa ancaman itu dalam benaknya. Meskipun tidak ada lagi yang akan memukul dia, tapi dalam bayangan itu, kalau dia mengakui kesalahan, habis dia. Maka meskipun sudah dewasa, tidak ada lagi yang mengancamnya, dia tetap hidup dalam ketakutan yang sama. Itu sebabnya kalau ada kesalahan, dia tidak mau mengakuinya. Dia akan memang mencoba hidup sesempurna mungkin, menghasilkan karya sebagus mungkin. Dan kalau ada yang salah, dia lemparkan pada orang lain. Supaya dia tidak usah menanggung hukuman itu. Ya, ada orang yang merasa terancam karena dipecat dari pekerjaannya kalau dia mengaku kesalahannya gitu Pak Pol. Jadi dia lebih condong untuk mencari kesalahan pada orang lain atau keadaan atau hal yang lain. Betul. Nah, saya bisa mengerti ada kalanya itu tuh terjadi pada diri kita. Ya, karena ancaman yang terlalu berat, kita akhirnya tuh tergoda melemparkan tanggung jawab seolah-olah kita tidak salah. Nah, saya mengerti kalau itu terjadi pada diri kita sekali-sekali. Yang saya permasalahkan adalah kalau ini menjadi pola kehidupan kita. Kita terus pokoknya melemparkan kesalahan pada pundak orang. Karena kita takut hukuman yang akan nanti menanti kita. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang seperti ini? Saya kira yang pertama kita harus meyakinkannya bahwa kita tidak akan menghukumnya bila saja ia berkata jujur. Dan kita akan pegang janji itu. Dia mesti melihat bukti. Karena dulu terlalu sering dia itu tuh melihat bukti dia dihukum, dimarahi ya kalau dia berbuat kesalahan. Sekarang dia mesti melihat bukti yang kebalikannya. Bahwa dia berbuat salah dan
kita tidak menghukumnya. Kita memaafkannya. Tapi kita berikan dia syarat. Kamu harus mengakui perbuatan kamu. Nah, sekali lagi, ini tidak berjalan dengan cepat. Dia perlu percaya pada kita. Mungkin dari hal-hal yang kecil. Kita katakan, saya nggak akan marah dan saya janji saya nggak akan menghukum kamu. Nah, dari hal-hal kecil mungkin nantinya berkembang ke hal yang besar dan dia akan lebih mudah percaya kepada kita. Kalau yang tadi Pak Paul katakan memang sepertinya ada kesalahan di masa lalu begitu Pak ya. Mungkin nggak justru orang cenderung menyalahkan orang lain karena dia takut salah gitu Pak? Bisa aja ya. Jadi ada kalanya tuh kita memang takut salah ya. Kenapa kita takut salah? Sebab pada sebagian orang dia tidak memiliki penghargaan diri yang baik, Ibu Esther. Artinya tuh dia takut nanti tuh, aduh, bahaya ini nih. Rusak semuanya ini nih, gara-gara tindakan saya, keputusan dia yang salah. Dia selalu tidak merasa aman dengan dirinya dan keputusannya sendiri. Dia ragu-ragu ya. Dia selalu mempertanyakan. Dia takut sekali membuat kesalahan-kesalahan seperti itu. Kecemasannya terlalu tinggi. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, dia memilih bergantung pada orang lain. Kalau ada kesalahan, orang lain yang harus tanggung. Dia hanya ikut kok. Dia hanya menuruti kok permintaan atau nasihat orang lain. Nah, kalau ada yang salah, ya udah dia langsung berkata, yang beritahu saya dia kok. Yang suruh saya juga dia kok. Bukan salah saya jadinya. Jadi bukan salah saya. Nah, memang ada orang yang seperti itu juga. Apakah ini orang-orang yang kurang percaya pada dirinya sendiri gitu? Tepat sekali Pak Gunawan. Orang yang tidak percaya diri sebetulnya ya artinya itu tuh. Tidak percaya kepada penilaian dirinya. Pemikiran dirinya. Keputusan yang dirinya telah ambil. Tidak percaya itu tuh. Dia lebih percaya pada penilaian orang lain, pemikiran orang lain, dan keputusan orang lain. Maka lebih baik bergantung, berlindung di balik keputusan orang lain, pemikiran orang lain. Begitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Berarti itu suatu upaya untuk menutupi kekurangan dirinya itu tadi. Betul sekali. Betul sekali. Daripada dia mengambil keputusan dan keliru. Wah, itu bencana besar buat dia. Nanti orang tahu dia nggak mampu, dia nggak sanggup. Itu memalukan. Lebih baik ya udah dah. Aman, tentram, berlindung di balik keputusan orang lain. Nah, menghadapi hal seperti itu apa yang bisa dilakukan? Kita perlu membimbingnya ya. Membimbingnya perlahan-lahan agar dia dapat melihat kekuatannya dan kesanggupannya. Orang yang memang penghargaan dirinya buruk selalu mengecilkan kemampuannya. Nggak bisa, saya pasti salah. Mungkin aja dulu dia pernah salah dalam pengambilan keputusan. Mungkin aja dia kurang bijaksana. Nah, sekarang kita bantu dia. Dengan cara apa? Misalkan menghadirkan informasi yang dia tidak ketahui, ya, melengkapi pengetahuannya, memunculkan alternatif-alternatif yang lain, sehingga dia bisa melihat, oh iya ya, ada alternatif ini, ada solusi ini. Tapi setelah itu, kita memang meminta dia untuk mengambil keputusannya. Kita nggak mengambilkannya untuk dia, tapi kita bisa membantunya, ya, dalam proses pengambilan keputusan itu, yakni dengan cara memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif atau keterangan atau informasi yang sebelumnya dia luput lihat. Atau yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita mengajaknya melihat apa tuh kesanggupannya, apa tuh kekuatannya, dan apa itu keterbatasannya. Terimalah, ajak dia menerima ya apa kekuatan dan keterbatasannya. Setelah itu, ajar dia untuk mengembangkan kesanggupannya itu tuh. Dan berpijak pada kesanggupannya. Dalam hal yang gimana dia terbatas, ya izinkan dia untuk bertanya, untuk meminta bantuan. Seperti itu. Jadi rasanya bisa seperti dua ekstrim yang antara contoh yang pertama dengan yang sebelum ini dengan yang sekarang ini Pak ya. Misalnya tadi yang dia di masa lalunya pernah melakukan kesalahan yang misalnya mungkin cukup fatal, tapi akhirnya kemudian lari ke ekstrim satunya lagi yang jadi takut melakukan kesalahan. Betul. Tapi dua-duanya memerlukan penanganan dari orang-orang di sekitarnya, Pak ya. Betul sekali. Jadi memang saya bisa simpulkan akarnya biasanya adalah suasana rumah yang tidak aman, Bu Esther. Sebab kalau suasana rumah aman, rumah atau orang tua mengizinkan anak membuat kesalahan dan tidak menjatuhkan vonis sebesar gunung untuk kesalahan anak.
Malah bisa menerimanya. Dan juga suasana rumah yang aman membuat si anak bisa mengembangkan dirinya, kesanggupannya, kebisaannya. Dan orang tua menerima kekuatan si anak, serta juga menerima keterbatasan si anak. Bukan menekan atau mempermalukan si anak gara-gara dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi memang kembali lagi pada apa yang terjadi dalam rumah itu tuh penting sekali. Jadi saya bisa simpulkan memang anak-anak yang nggak bisa memikul kesalahan, tidak tuh seringkali memang akarnya di rumah itu sendiri. Jadi karena sering disalahkan, akhirnya jadi menyalahkan orang lain. Betul sekali. Daripada dia nanti kena lagi, disalahkan lagi, dia lempar itu kesalahan kepada orang lain. Atau dia mencoba dirinya itu tuh harus sesempurna mungkin, jangan sampai ada celaan sedikit pun. Dia harus menghindar dari kesalahan-kesalahan itu tuh. Ya. Dan cara yang lain adalah ya dia bersembunyi di balik orang lain. Selalu jadi dia bilang, oh saya hanya melakukan yang dikatakan oleh ini. Oh ini karena saya pikir kamu yang minta saya gini. Jadi semuanya salah orang lain. Begitu. Nah, Pak, biasanya di dalam hal menyalahkan orang lain itu selalu disertai rasa marah gitu. Sehingga kata-katanya tuh keras sekali dia di dalam menyalahkan. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi orang yang menyalahkan itu cukup sering ya memang juga membawa kemarahannya di dalam penyalahannya itu. Dia memang menyalahkan orang karena dia berasa saya dulu tuh gara-gara salah, dimarah-marahkan, ya. Jadi akhirnya dia menyimpan kemarahan-kemarahan itu karena selalu disalahkan. Nah sekarang waktu dia nyalahkan orang, kemarahan yang dia terima dulu waktu dia disalahkan udah mengendap pada diri dia. Sehingga sekarang waktu dia salahkan orang, kemarahan itu juga keluar. Ya. Nah, orang yang penuh kemarahan tuh biasanya tuh matanya tertuju pada orang lain, Pak Gunawan. Ya, orang yang penuh kemarahan susah sekali melihat dirinya tuh, kesalahannya, kekurangannya, nggak bisa tuh. Selalu kan kalau kita marah kan marahnya pada orang lain, menyalahkannya orang lain. Jadi fokusnya adalah pada orang lain. Nah, kepada orang yang seperti ini nih, apa yang kita perlu lakukan? Saya kira kita perlu menolongnya mengalamatkan kemarahan secara tepat. Sehingga dia tidak lagi membabi buta melampiaskan kemarahannya. Artinya gini, karena kalian memang seharusnya dia marah kepada seseorang. Oke, tapi tidak harus dia marah kepada 2-3 orang. 1 orang saja yang memang menjadi penyebab kemarahannya, sudah. Tapi juga ada kalanya orang itu kesalahannya sedikit. Dia kesalahannya lebih besar. Dia juga perlu melihat dirinya. Apa yang dia lakukan. Atau yang dia itu tuh keliru perbuat. Nah itu semua adalah hal-hal yang mesti dia juga lihat ya. Terus kita juga ajak dia melihat masalah dari kacamata orang lain. Menolong dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Sebab orang yang punya banyak kemarahan ini nih, seringkali nggak begitu bisa merasakan perasaan orang lain. Dia melihat semua hal dari kacamatanya saja. Iya, jadi ingat seringkali memang dalam peristiwa sehari-hari kita berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya harusnya ada yang salah, tapi lebih galak dari kita, Pak Paul. Dan itu adalah akhirnya tuh bagi dia cara yang enak untuk menghadapi hidup ini nih. Dengan dia marah, dia mendapatkan yang dia inginkan dengan sangat mudah. Makanya pertanyaannya buat orang seperti dia, ngapain susah-susah? Minta tolong, baik-baik, memohon, bernegosiasi. Oh nggak perlu, paksa, marahin, ancam, dapat. Nah akhirnya mereka terbiasa hidup dengan mudah seperti itu tuh. Itu sebabnya bagi orang yang pemarah, untuk dia meninggalkan kemarahannya susah. Susah sebab benar-benar akan menyusahkan dia kalau dia nggak bisa marah lagi. Jadi mendingannya dia pakai itu kemarahan terus menerus agar dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah itu sebabnya kita bisa mengajak dia untuk melihat dari sisi orang lain ya. Waktu ini terjadi, orang merasa apa? Bukan hanya kamu yang merasa seperti ini, orang lain pun juga merasa seperti ini. Coba lihat orang lain itu. Jangan hanya melihatnya dari perasaan kamu sendiri. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia lebih bisa menahan kemarahannya, dan pada akhirnya lebih bisa memikul kesalahannya sendiri.
Ya, dan biasanya orang yang disalahkan itu selalu yang lebih lemah dari dia, Pak Paul. Dia tidak akan berani melampiaskan atau menyalahkan orang lain itu yang lebih kuat atau yang lebih tinggi pangkatnya itu tidak akan berani dia. Betul sekali, karena dia memang harus mencari korban. Betul. Nah, dalam hal ini kan lalu jadi berantai gitu Pak Paul ya. Orang yang disalahkan tadi juga akan mencari objek yang lain untuk disalahkan ya. Betul sekali. Nah ini memutuskan mata rantai ini gimana Pak Paul? Coba kita lihat apa yang terjadi ya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian pasal 3 itu semuanya dicatat dengan jelas. Tuhan pertama-tama memanggil Adam dan menanyakan kepada Adam. Adam mengelak dari dosanya. Dia langsung menyalahkan Hawa dan malahan dia menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa kepadanya. Jadi bukan salah dia, salahnya Hawa. Waktu Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa menyalahkan iblis yang hadir dalam bentuk ular saat itu. Apa yang Tuhan lakukan menghadapi Adam dan Hawa yang menyalahkan orang lain dan tidak mau menanggung kesalahannya itu tuh? Ya. Nah, di sini pertama-tama kita bisa melihat bahwa memang dosa menyalahkan itu dosa yang awal ya. Dosa yang begitu terintegrasi dalam diri manusia. Dan sudah dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak mendengarkan argumentasi Adam dan Hawa. Tuhan langsung berikan hukuman kepada masing-masing. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kepada orang yang memang tidak mau memikul kesalahannya dan sebagainya? Kita memang harus tetap memberikan tanggung jawab itu kepada dia. Jangan sampai kita itu tuh akhirnya mundur ya. Dan memikul tanggung jawab itu. Atau kita mundur dan tidak membebankan tanggung jawab itu kepada orang yang bersalah. Tidak. Tetap kesalahan harus ditanggung oleh orang yang melakukannya. Barulah proses pembelajaran dan perubahan terjadi di sini. Ya, tapi seringkali hal itu juga akan sulit dilakukan oleh orang tua Pak Paul ya. Karena batasannya juga tidak jelas gitu, sehingga orang tua ini juga merasa ya dia juga mengambil bagian di dalam kesalahan ini, sehingga mau meminta tanggung jawab dari anaknya dia tidak bisa gitu. Bisa jadi ya orang tua memang bertanggung jawab. Tadi saya sudah singgung suasana rumah, perlakuan orang tua kepada anak itu memang berpengaruh besar. Tapi setelah anak dewasa, dia tetap memiliki kesempatan berubah. Dia tetap mempunyai pilihan mempertahankan yang dulu, yang tidak sehat, atau memulai sesuatu yang baru. Pilihan itu tuh tetap ada. Tuhan tidak pernah menarik pilihan itu dari manusia. Sampai manusia menutup mata, ya, dia masih mempunyai pilihan untuk berubah. Nah, kalau orang tua merasa bersalah, karena memang ada kesalahan yang dilakukan, itu baik. Ya, tapi tetap tanggung jawab si anak itu ada. Ya, jadi orang tua tidak perlu sampai kapanpun merasa dia bersalah, dia harus bayar semuanya. Oh tidak, ada yang anak itu harus bayar. Saya akan kutip dari Roma 13 ayat 7 di sini, Pak Gunawan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Memang ini contohnya ini yang Paulus katakan, misalkan adalah pajak kepada orang yang harus kita bayar pajak. Rasa hormat atau takut kepada orang yang kepadanya lah kita harus takut dan hormat. Tapi saya mau tambahkan untuk konteks kita ini, kalau memang kita harus membayar kesalahan kita, bayar. Nah ini nih prinsip kehidupan yang kita harus tanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Sehingga anak-anak tahu ya tanggung jawabnya, kewajibannya, membayar kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi berkaitan dengan tadi mata rantai saling menyalahkan itu, saya dapat kesan soal, jadi kalau ada salah satu pihak yang mengambil tanggung jawab atau kemudian mengakui kesalahan, rasanya ini bisa terputus begitu Pak Paul ya. Betul sekali. Dan ya sekali lagi dari pihak Tuhan ya. Tuhan tidak menunggu sampai Adam dan Hawa itu tuh mengaku. Tidak. Tuhan tidak berkata, oke, saya tunggu deh ya. Kapan kamu mengaku, barulah nanti saya coba hukum kamu atau enggak hukum kamu. Oh tidak. Tuhan tahu mereka bersalah, Tuhan langsung jatuhkan hukuman itu kepada mereka. Dan kepada iblis yang
memang tidak ada lagi jalan dia mau nyalahkan siapa-siapa, dia harus terima kesalahannya, Tuhan tetap jatuhkan hukuman kepada dia. Jadi di pihak kita ya, di pihak lingkungan, bagaimana menghadapi orang yang tidak mau memikul kesalahannya. Kita harus kata letakkan kesalahan itu pada pundaknya. Dan jangan termakan oleh rasa bersalah, mau melakukan sesuatu untuk menolongnya, mengeluarkan dia dari bencananya. Oh tidak, sekali-sekali kita harus berkata, biarkan dia tanggung semua itu. Ya, saya percaya ini menjadi satu bagian yang harus kita kerjakan, mulai dikerjakan di dalam kehidupan ini, dengan berhenti menyalahkan orang lain dan melihatnya secara jujur. Kalau memang kita salah, ya kita bayar kesalahan itu. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang menarik ini juga Ibu Esther. Terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyalahkan orang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengharapkan kunjungan Anda pada situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.